Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan yang terjadi di SMA negeri luar yang berhubungan dengan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu adanya biaya penanganan untuk pihak ketiga atau orang yang mengelola web sekolahan tersebut. Dari hasil wawancara telah diketahui bahwa tahun-tahun sebelum 2020 sebelumnya itu SMA Negeri 1 luar menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola informasi-informasi yang sedang dikembangkan di SMA tersebut. Pihak SMA hanya menerima beres mengenai bagaimana cara mengakses, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara menyampaikannya kepada siswa, itu menerima beres karena yang menangani adalah pihak ketiga. Mereka hanya diberi akses seperti sandi atau bagaimana cara login dalam sistem tersebut. Yang kedua yaitu dapat terjadi kebocoran data. Dari hal tersebut SMA Negeri 1 Keluar telah terjadi kebocoran data. Dari kebocoran data tersebut membuat SMA Negeri 1 Keluar membuat ulang baik itu bagaimana cara mengaksesnya atau bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan informasi yaitu itu dibuat ulang lagi karena telah mengalami kebocoran data. Yang ketiga yaitu adanya kurangnya pelatihan pada sistem informasi. Di SMA Negeri 1 Luar, pelatihan dan orang-orang yang paham mengenai bagaimana pengembangan sistem informasi itu sangat minim. Jadi dapat dikatakan menjadi kekurangan besar mereka karena tidak ada yang bisa menguasai bab tersebut dan hanya menggunakan pihak ketiga. Oke, materi berikutnya adalah permasalahan MSIP yang ada di SMA Negeri 1 Luar. Yang pertama, jika terjadi kerusakan, maka mengakibatkan hilangnya semua data. Yang dimaksud data adalah database yang terdapat di dalam penyimpanan secara online. Yang kedua, kurangnya kepegawaian yang ahli di dalam bidang mengelola data. Ya, di SMA Negeri 1 Luar sendiri masih sangat kurang pegawai yang ahli di dalam bidang pengelolaan data. Masih terdapat 2-3 yang ahli saja. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan fasilitas sekolah seperti komputer dan wifi. Ya, komputer yang ada di SMA Negeri 1 Luar itu terdapat 2 lab. Lab pertama itu masih beroperasi dan lab yang kedua itu masih kurang beroperasi atau kurangnya kepegawaian yang mengetahui di bidang hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah kurangnya biaya implementasi dan pemeliharaan. Ya, dalam SMA Negeri 1 Luar itu masih kurang dalam pembiayaan, dalam mungkin fasilitas, dan mungkin dalam bidang MSIP yang ada di SMA Negeri 1 Luar. Selanjutnya adalah solusi yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 Luar untuk menghadapi masalah manajemen sistem informasi pendidikan yang tengah terjadi. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan tentang sistem informasi kepada seluruh pendidik dan staf yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengembangkan cold atau penyimpanan data agar tidak terjadi kehilangan data. Yang ketiga, mengembangkan keamanan informasi supaya tidak mudah untuk disabotase oleh pihak lain. Selanjutnya, pengajuan proposal ke kantor Cabin untuk mengembangkan sarana dan prasarana di dalam sekolah tersebut. Kemudian ada lampiran dari sistem informasi yang ada di SMA Negeri 1 Luar. Lampiran yang pertama itu ada sirkulasi atau sistem informasi yang ada di perpustakaan. Nah, sirkulasi ini adalah berisi pengelolaan data, pengelolaan buku, pengelolaan anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, dan manajemen arsip digital yang ada di perpustakaan. Jadi di SMA Negeri 1 Luar sendiri
itu menggunakan dua sistem. Yang pertama sistem manual dan yang kedua adalah sistem yang sudah modern lagi, yaitu menggunakan sirkulasi. Yang kedua ada aplikasi Dapodik. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sejak zaman dahulu itu sudah ada di SMA Negeri Satu Luar dan wajib menggunakan aplikasi tersebut. Jadi data-data yang ada di aplikasi Dapodik tersebut dikelola langsung oleh bagian Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah SIPerkasa, yaitu sistem informasi di bidang keuangan. Nah, data yang berisi yaitu data pembayaran biaya pendidikan siswa seperti SPP, uang pembangunan, dan biaya-biaya lain. Data pembayaran tersebut akan ditampilkan dalam format laporan yang akan memudahkan pihak sekolah dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Kemudian ada e-learning atau sistem informasi di bidang akademik. Nah, di bidang akademik ini datanya yaitu berisi pengelolaan kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan nilai akademik siswa dan laporan hasil studi siswa, kemudian ada prestasi siswa dalam kegiatan PBM, pembelajaran online, penugasan dan soal-soal, penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Kemudian ada residu atau sistem informasi di bidang kepegawaian. Nah, di bidang kepegawaian ini yaitu datanya berisi data guru, data staf untuk mengolah informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah, seperti adanya biodata, pengangkatan, jabatan, alamat, status bekerja, jam bekerja, riwayat pendidikan, riwayat karir, riwayat pelatihan, tingkat kehadiran, info gaji, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi psikologi. Aplikasi psikologi ini merupakan aplikasi dalam bidang pembelajaran, di mana di aplikasi tersebut itu terdapat beberapa materi, juga soal-soal yang dikirimkan dari guru, kemudian disalurkan melalui siswa. Jadi, siswa tersebut dapat mengirimkan suatu jawaban atau suatu kegiatan pembelajaran di dalam aplikasi tersebut. Seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada tanggapan, saran, atau bahkan pertanyaan? Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan materinya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.